Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proses analisis kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yudi Fajar Saputra, dosen dari program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proses analisis kebutuhan, di mana ini adalah menjadi subtopik dari mata kuliah Software Engineering. Kita harus tahu, proses analisis kebutuhan itu adalah tahap awal yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna atau stakeholder. Nah, dari sistem yang akan dikembangkan. Nah, itu harus kita analisa terlebih dahulu. Ada beberapa tahapan dan elemen penting dalam proses analisis kebutuhan perangkat lunak. Oke, berikut adalah tahapan dan elemen penting yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan atau dalam istilah lain itu requirement elicitations. Oke, ini tujuan ini adalah menggali terhadap stakeholder untuk mendapatkan informasi apa yang diinginkan atau apa yang diperlukan. Nah, terus yang nanti outputnya itulah daftar kebutuhan awal yang mencakup fitur, fungsi, dan batasan yang diperlukan untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan. Beberapa langkah-langkah yang untuk pengumpulan kebutuhan dari software yaitu yang pertama yaitu identifikasi stakeholder dulu dan juga identifikasi dari user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Terus yang kedua adalah pengumpulan informasi. Ada beberapa fitur yang perlu dikembangkan, ada beberapa kebutuhan yang diinginkan oleh user. Oke, selanjutnya adalah kalau perlu adalah kita melakukan prototyping atau membuat sampel terlebih dahulu. Itu adalah ada langkah-langkah dari pengumpulan kebutuhan. Terus selanjutnya ada yang namanya analisa dan klarifikasi kebutuhan. Ini adalah nomor 2 atau tahap kedua dari proses analisis kebutuhan. Ini tujuannya yaitu menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan ya, dan memahami secara detail. Terus nanti outputnya itu adalah kebutuhan yang terstruktur dan diklarifikasi yang siap didokumentasi. Beberapa langkah-langkah untuk menganalisis dan klarifikasi kebutuhan yaitu yang pertama, yaitu kita harus mengklarifikasi dulu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh user atau stakeholder. Yang kedua adalah identifikasi prioritas. Pastinya kita tahu mana yang lebih penting dan mana yang harus didahulukan. Terus yang ketiga adalah resolusi konflik. Jika ada kebutuhan yang bertentangan antar stakeholder, maka ini harus ada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kita lanjut setelah analisis dan klarifikasi kebutuhan, yang nomor 3 adalah spesifikasi kebutuhan atau requirement specifications. Ini memiliki tujuan yaitu mendokumentasikan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianalisis dalam bentuk spesifikasi yang tertulis jelas. Nah, ini dan dapat dimengerti oleh semua pihak tentunya, baik oleh programmer maupun dari stakeholder dan juga user. Ini nanti outputnya yaitu mengenai dokumen SRS yang berfungsi ya sebagai acuan bagi pengembang nanti ya. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat spesifikasi kebutuhan. Yang pertama adalah dokumentasi formal tentunya, di mana ini adalah menulis kebutuhan dalam bentuk dokumen spesifikasi requirement. Terus yang kedua adalah gunakan bahasa yang tepat. Ini adalah pastikan dokumentasi ini ditulis yang dimengerti oleh stakeholder dan juga pengembang dari software tersebut. Terus yang terakhir adalah detailkan kebutuhan. Nah, ini kebutuhan fungsional dan fungsionalnya serta batasan-batasan teknis dan operasional yang dijelaskan secara rinci pada dokumen tersebut. Yang istilahnya adalah SRS tadi. Lanjut setelah nomor 3 ada nomor 4 yaitu tentang validasi kebutuhan atau requirement validations. Ini memiliki tujuan itu memastikan bahwa kebutuhan yang telah didokumentasikan tadi itu benar-benar mewakili keinginan dari user tersebut dan juga stakeholder tersebut. Nah, ini harapannya mereka setuju dan memvalidkan bahwa kita butuh
yang namanya aplikasi ini. Oke. Nanti outputnya, ya ini outputnya adalah persetujuan antar stakeholder dan juga pengembang yang sudah kebutuhan yang sudah diidentifikasi atau yang didokumentasikan tadi. Beberapa langkah-langkah untuk memvalidasi kebutuhan yaitu yang pertama kita harus mereview dengan stakeholder tentunya. Terus yang kedua adalah pengujian prototipe atau sampel yang sudah dibuat tadi kita uji terlebih dahulu apakah sesuai dengan kebutuhan dari stakeholdernya. Terus selanjutnya adalah validasi teknis, yaitu memastikan bahwa kebutuhan tersebut itu direalisasikan secara teknis dan sesuai dengan anggaran serta batasan proyek tersebut. Setelah nomor 4, kita beralih ke nomor 5 yaitu pengelolaan kebutuhan atau requirement management. Ini bertujuan untuk mengelola kebutuhan secara berkelanjutan, mengingat kebutuhan dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga nanti prosesnya pada pengembangan perangkat lunak akan stabil dan berjalan dengan lancar. Sehingga dalam pengelolaan kebutuhan ini memiliki output, yaitu kebutuhan yang akan selalu diupdate atau dikelola selama pengembangan dengan catatan perubahan yang jelas tentunya. Beberapa langkah-langkah mengenai pengelolaan kebutuhan, yaitu yang pertama sebagai kontrol perubahan. Terus yang kedua sebagai pelacakan kebutuhan yang akan kita capai atau pelacakan kebutuhan yang akan secara update dari waktu ke waktu. Terus yang terakhir adalah komunikasi dengan stakeholder sehingga ini akan terus berkomunikasi dan berjalan dengan lancar sehingga proyek yang akan dilaksanakan dalam mengembangkan perangkat lunak dapat tercapai secara konsisten. Oke, itu saja dari saya video mengenai proses analisis kebutuhan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.